فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ma yu'khadu minal hadis, apa faedah yang kita ambil dari hadis ini? Masalah apa? Rasulullah melarang wisal. Yang pertama adalah tahrimul wisal. Wisal itu adalah haram. Kita bahkan apa? Sangat digalakkan untuk menyegerakan berbuka puasa, tidak usah mengakhir-akhirkan. Ketika apa sudah tiba waktunya, apalagi sampai wisal 24 jam tidak berbuka puasa, ini diharamkan. Asaniyah jawazuhu lil qadir alaihi ila sahar. Untuk orang yang mampu wisal, maka dia boleh untuk wisal, tapi apa? Sampai waktu sahur saja. Tetap harus ada makan untuk apa? Kekuatan dirinya, untuk hak dirinya, dan tidak sampai apa? Melakukan perkara yang dilarang. Wa tarkuhu aula, meninggalkan pola seperti ini lebih utama. Yang ketiga, rahmatus syari'il hakimir rahimi bil ummah. Kasih sayang sang pembawa syariat yang penuh dengan kebijakan itu, yang sangat apa itu memiliki kasih sayang tadi kepada umat ini. Memang Rasulullah wa kana bil mu'minina raufur rahim, yaitu memang Rasulullah itu sangat penyayang dan belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Bil mu'minina raufur rahim, iya. Baik, id harama alaihim ma yadurruhum, yang mana Rasulullah SAW mengharamkan terhadap umat ini apapun perkara yang membahayakan mereka. Yang keempat, an-nahyu anil huluwi fiddin, larangan kita bersikap berlebihan di dalam agama ini. Yang mudah-mudah saja, yang dalilnya jelas belum kita kerjakan. Ngapain cari-cari yang sulit, yang dalilnya justru melarang, yang dalilnya justru memperingatkan, dan seterusnya. Fa inna hadhihi syari'ata samhatun muqsitah, karena syariat ini adalah syariat yang lapang, yang bersikap adil dan pertengahan. Apa itu? Tu'ti rabba haqqah, memberikan kepada Arab haknya, wal badan haqqah, badan kita juga diberi haknya. Fa innal wajibata syar'iyyah wajabat lima shalihah ta'udu ilal abdi fi dinihi wa dunyah. Karena kewajiban-kewajiban syariat itu dia wajib demi apa? Kemaslahatan yang faedahnya itu, manfaatnya itu kembali kepada hamba itu sendiri, bukan untuk keperluan Allah, tapi untuk kebaikan hamba itu sendiri, baik dalam masalah agama ataupun untuk masalah dunianya. Wa inna mulahadatas syari' litilkal maslahah hiya sababu fil ijabi alal abd. Dan sesungguhnya perhatian sang pembawa syariat kepada maslahat-maslahat tadi, itulah sebab yang mengharuskan untuk apa? Untuk para hamba tadi. Sebab yang mengharuskan, yang menyebabkan syariat itu diwajibkan kepada hamba. Manakala Rasulullah tahu bahwasanya ini adalah bermanfaat, maka Rasulullah memerintahkan itu kepada para umat. Manakala Rasulullah tahu ini adalah perkara yang membahayakan, maka Rasulullah melarang, dan seterusnya. Dan semuanya adalah demi kebaikan hamba. Sebagaimana Rasulullah mewajibkan para sahabat untuk berbuka di dalam apa? Dalam perjalanan ke Mekah, demi kemaslahatan apa? Untuk menghadapi musuh. Badan harus apa? Kuat, dan seterusnya. Walaupun mati syahid ini pahalanya tinggi, tapi kalau semuanya orang mati syahid, nggak ada yang mau melawan dengan serius, bagaimana agama ini akan tegak? Bagaimana negara Islam akan terwujud kalau semuanya ingin mati syahid? Akhirnya apa? Jadi mati konyol, menyerahkan diri. Nah, ini salah, metode yang salah. Yang betul adalah kita berjuangnya adalah untuk menegakkan kalimatullah di bumi, lalu Allah yang akan memilih siapa yang menjadi orang yang mati syahid. Nah, barang siapa punya niat dan meminta, dia akan dapat syahadah walaupun dia matinya adalah di atas pembaringan dia. Tapi jangan mati konyol, yaitu usaha, tetap ada upaya menolong agama Allah. Jangan seperti yang terjadi di Damat itu, sebagian teman kita tapi bukan orang Nusantara, dia bilang aku ingin mati syahid. Dikatakan, iya pengen mati syahid, tapi jangan dengan cara itu. Tetap dia keluar dari apa? Dari longkang, akhirnya tertembak kepalanya. Ya semoga Allah mengampuni. Tapi kalau semuanya seperti itu, siapa yang akan menegakkan agama Allah di bumi? Musuh enak aja membunuh kita. Rasulullah, beliau juga ingin mati syahid, tapi beliau juga apa? Memakai baju besi dan berperang dan membunuh musuh, bukan malah menyerahkan diri. Baik. Apa itu? Mati kata. Tadi kena angin malah tadi.
iftar. Oh iya ini. Baik, kemudian yang kelima, Annal wisala min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya wisal itu adalah termasuk kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu alladzi yaqdiru alaihi wahdah, karena beliau seorang yang mampu mengerjakan itu. Wala yalhaquhu ahadun min hadhil maqam. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyusuli Rasulullah SAW di dalam posisi itu. Beliau mampu untuk wisal sesuka beliau karena kekuatannya luar biasa. Adapun sahabat hanya sedikit yang mampu, itu pun hanya beberapa hari saja. Baik. Yang keenam, anna makna ta'ami wasyarabi bin nisbati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis huwa lidzatul munajah. Makna makanan dan minuman untuk dari sudut pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah apa? Lezatnya munajat, lezatnya berbisik-bisik dengan Allah, wa sururun nafsil kabirati biliqa'i mahbubiha, dan gembiranya jiwa yang besar ketika apa? Berjumpa dengan zat yang dia cintai. Perjumpaan rohani, bukan betul-betul Allah datang ke dunia di hadapan beliau zatnya, tapi apa? Yaitu ini perkara rohani, merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Walahu syawahidu finnas. Nggak tahu ini lahu ini kembali. Oh ya, yaitu masalah pola makanan rohani ini, dia ada bukti di tengah-tengah manusia, ada pola semacam ini. Yaitu apa? Tentang kisah apa? Masalah orang yang berjumpa dengan kekasihnya, dah dia lupa makan, lupa minum, lupa apa? Dirinya luka-luka. Bahkan apa? Dia tampak tegar dan tampak nggak tahu jadi hero di hadapan kekasihnya. Lupa dia masalah dia sendiri sedang apa? Lapar misalkan. Dan ini wajar orang-orang yang sedang jumpa dengan zat yang dia cintai, dengan pihak yang dia sayangi. Wa hadzal ma'na alladhi yahsulu li Khalilir Rahman wa habibih. Dan ini pula makna inilah yang didapatkan oleh kekasih Ar-Rahman dan yang dia cintai, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ladzi yahsulu li Khalilihir Rahman, li Khalilir Rahman wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yalhaquhu fihi ahad. Adapun makna ini yang didapatkan oleh kekasih Ar-Rahman dan yang dia cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak akan mungkin mampu disusuli oleh satu orang pun dari selain beliau. Walaupun ada contoh-contoh seperti itu, tapi tidak ada yang sehebat apa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian yang ketujuh, anna ghurubasy syamsi waqtun lil iftar. Bahwasanya terbenamnya matahari adalah waktu untuk berbuka. Wala yahsulu bil iftar kama taqaddam wa illa lama kana lil wisali makna. Bukan maksudnya begitu matahari terbenam itu langsung kita dinilai berbuka. Kenapa? Kalau seperti itu, sebagaimana pernah disebutkan pendapat sebagian ulama tentang itu, niscaya tidak ada makna untuk wisal. Begitu matahari terbenam langsung orang dihukumi sudah apa? Sudah enggak puasa, berarti enggak ada wisal. Baik, idza sara muftiran bi ghurubi syams. Kalau begitu matahari terbenam langsung dia dinilai berbuka, dinilai enggak puasa padahal belum melakukan makan ataupun minum ataupun jima. Jadi maksudnya adalah matahari terbenam ini waktu untuk orang segera berbuka, bukan dinilai dia langsung adalah orang yang sudah batal puasanya. Yang kedelapan, fihi subutul khasa'isi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada ketetapan bahwasanya Nabi tetap memiliki kekhususan. Wa takunu mukhassisatan liqaulihi ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kekhususan ini tadi mengkhususkan keumuman dari firman Allah Ta'ala, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah itu suri teladan yang bagus. Secara umum seluruh perbuatan Nabi adalah keteladanan untuk kita ikuti, kecuali beberapa masalah tertentu seperti ini tadi, dan juga seperti masalah apa itu, beliau boleh nikah lebih dari 4 karena kekuatan beliau 30, Allah kasih facility, itu pun beliau hanya ambil sedikit saja dari 30 itu, hanya 11, itu pun 11 tidak dalam setahun. Tapi apa, setelah sekian lama baru tambah 1, yang ini meninggal, tambah 1, yang ini meninggal, dan semacam itu. 4 kali 30 banyak sekali. 4 kali 30 berapa? 120. Itu Rasulullah jauh dari apa? Mengambil facility beliau, itu pun sudah banyak diejek orang. Sementara karena Nabi Sulaiman kaya, orang nggak ada yang ngejek Sulaiman, padahal istri beliau 100. Karena apa? Masalah dunia lagi. Nabi Sulaiman baik, beliau Allah Ta'ala mengatakan nikmal abad.
tetap beliau adalah hamba yang terbaik dan memang rajin ibadah. Tidak seperti sekarang untuk masalah nikah orang mengatakan oh sunnah Nabi, untuk ibadah ini kan sunnah. Ini enggak layak. Yang dicari cuma apa? Syahwatnya, bukan karena apa? Cinta pada syariat. Ya itu kebanyakan orang semacam itu. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.